kawan-kawan Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Jakarta. Pada kali ini kami menghadirkan pembicara. Yang pertama tuh Bapak Airlangga Pribadi Kusman selaku akademisi Visipol Universitas Airlangga, dan ada Bung Niko sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gemini Yogyakarta yang mewakili kawan-kawan mahasiswa ataupun dalam tanda kutip mewakili elemen masyarakat yang tidak berafiliasi dengan gerakan politik tertentu. Nah, ini menjadi menarik karena ada perwakilan dari akademisi dan juga perwakilan dari gerakan mahasiswa ataupun pemuda. Langsung saja kita mulai diskusinya. Kita mulai dengan pembicara yang pertama itu adalah Airlangga. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Halo Pak Airlangga. Oh, sorry nggak kedengeran tadi ya? Iya, bisa kedengeran suara saya? Kedengaran Pak. Nah, sudah kedengaran. Halo, sudah kedengaran Pak? Iya, kedengeran. Lanjut Pak. Oke, baik. Ya, saya ulangi ya. Nggak kedengeran. Ya, baik. Rekan GMNI sekian, ini GMNI Yogyakarta ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya. Terima kasih pertama-tama saya sudah diundang dalam diskusi malam ini. Sebelumnya saya mohon izin bahwa saya tidak bisa terlalu lama nanti untuk mendampingi teman-teman dalam diskusi karena sekitar 30 menit ke depan atau sekitar 45 menit ke depan saya harus ada webinar lain gitu. Jadi ada undangan lain yang membuat terpaksa saya tidak bisa lama dalam diskusi kita kali ini. Nah, pertama yang mau coba saya kemukakan sehubungan dengan posisi warga negara dalam kaitannya bagaimana berpikir tentang kewarganegaraan atau politik kewargaan melampaui segenap pertarungan politik atau kemudian segenap hiruk-pikuk politik yang selama ini muncul, yang kemudian digawangi oleh para buzzer-buzzer politik. Maka untuk memahami hal itu kemudian saya pikir perlu kita mempertimbangkan dulu apa itu sebetulnya definisi tentang warga negara, khususnya kewargaan. Sehingga kemudian dari situ, dari pemahaman tentang kewargaan, kita kemudian bisa mengartikulasikan posisi kita sebagai warga negara dalam politik kewargaan yang melampaui model-model partikularitas ataupun model-model politik partisan yang tidak membawa Indonesia menuju tujuan politik kewargaan yang selama ini kita ingin perjuangkan, tapi justru sebetulnya melayani kepentingan-kepentingan dari kekuatan-kekuatan politik oligarki yang sebenarnya menjadi penghambat dari realisasi politik kewargaan tersebut. Nah, kalau kita berbicara tentang politik kewargaan atau citizenship politics dalam konteks demokrasi, politik demokrasi, maka pertama-tama yang perlu kita cermati itu adalah bahwa konsepsi kewargaan itu pada awalnya itu berangkat dari pemahaman tentang posisi citizen atau warga negara dalam ruang politik yang disebut sebagai polis. Jadi pada era Yunani kuno itu ada arena politik yang disebut sebagai polis, di mana dalam polis itu mereka yang menjadi warga negara memiliki hak-hak sipil, hak-hak politik, hak-hak ekonomi, hak sosial, yang mana kemudian mereka diikatkan dalam sebuah etika politik yang di antara
elemen-elemen warga negara, citizen yang ada di dalamnya, mereka disatukan pertama dengan kesadaran tentang kesetaraan berbasis pada kebebasan dari dominasi. Nah, ini sebuah filsafat politik yang saya pikir penting direnungkan dan secara mendalam. Kedua, bahwa sebagai warga dalam arena polis, maka ada hak yang mereka miliki yang berdasarkan pada positive liberty, yaitu kebebasan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, prakondisi mereka agar bisa mereka menjadi warga negara yang setara seperti yang saya utarakan tadi. Nah, ini dua hal konsepsi yang menurut saya penting. Pertama yaitu kebebasan sebagai warga negara dalam konteks bahwa setiap warga negara, pengakuan terhadap warga negara oleh negara, ini mengandaikan bahwa setiap orang tersebut memiliki kesetaraan satu sama lain, yang mana mereka dipertemukan dengan sebuah kesadaran bahwa tidak boleh ada kekuatan di luar dari warga negara yang bisa mendominasi kehidupan mereka, yang bisa berlaku seenaknya, berlaku sewenang-wenang, dan mengarahkan tindakan-tindakan politik yang tidak dikehendaki oleh warga negara. Itu menjadi prinsip utama. Dan kedua, yaitu bahwa agar konsepsi tersebut, pandangan tersebut bisa dijalankan secara praktis dalam kehidupan real politik, maka kemudian setiap warga negara tadi kedengeran ya suara saya ya? Ya, masuk. Oke, masuk ya. Lanjut. Tadi oke. Iya, nah kemudian kalau misalnya dari dua landasan tadi, landasan tentang kebebasan dari setiap dominasi, kontrol, atau kemudian penjajahan, kolonialisasi, kehidupan tiap warga negara dalam arena politik. Kedua juga pemenuhan terhadap hajat hidup, terhadap prakondisi mereka agar mereka bisa hidup setara sebagai warga negara. Maka dua hal ini yang kemudian menjadi bangannya terumuskan dalam pemahaman tentang hak-hak sipil, hak-hak politik yang tadi terkait dengan poin pertama tadi, bebas dari dominasi, dan kedua, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi ruang-ruang dan kesempatan yang memungkinkan bagi setiap negara untuk bisa memperoleh hajat hidupnya, hidup sejahtera, dan berada pada kondisi yang relatif setara dengan warga negara yang lain, sehingga mereka bisa menjadi subjek politik yang merdeka. Nah, dari konsepsi ini, dari dua hal ini, bagaimana kemudian kita melihat ekuivalensinya, persamaannya dalam kehidupan politik sejarah bangsa Indonesia. Salah satu hal yang menarik, misalnya kalau kita pernah baca pidato Bung Karno tahun 1959, beliau menulis sebuah pidato yang bagus, judulnya adalah Respublika, sekali lagi Respublika. Jadi pada saat itu Bung Karno sedang mengutarakan bahwa kehidupan bernegara dalam ranah republik itu membuat itu kemudian memiliki tujuan agar baik negara itu memiliki tanggung jawab untuk membangun kehidupan bersama antar warga negaranya, menjamin kemerdekaan politik, menjamin kebebasan berpendapat, menjamin kehidupan demokrasi, dan tidak saja selain itu kemudian ada program-program ekonomi, sosial, dan politik tadi, ekonomi politik yang mana melalui program tersebut, maka kemudian kehidupan bersama atau common good ini kemudian bisa direalisasikan dalam proses politik bernegara. Yang sayangnya, gitu, setelah pidato tersebut, maka Indonesia menghadapi problem-problem
ekonomi politik yang cukup berat, yang tidak saja diakibatkan oleh persoalan-persoalan internal politik, tapi juga tidak bisa dilepaskan dari kemelut perang dingin antara kekuatan-kekuatan di dunia. Sehingga kemudian kita melihat bahwa yang terjadi pada era-era tersebut adalah guncangan-guncangan ekonomi politik yang cukup kuat. Nah, di sini apa sebetulnya kalau kita berangkat dari perspektif citizenship polis pada era Yunani kuno, dan tadi saya hubungkan dengan konsepsi Bung Karno tentang res publica, maka sebetulnya kalau kita tarik juga ke belakang dalam kehidupan Republik ini, dalam pidato 1 Juni 1945, Bung Karno itu mengutarakan bahwa yang kita perjuangkan itu bukan hanya demokrasi politik, bukan hanya demokrasi berbasis pada pelembagaan institusi parlemen, bukan hanya demokrasi yang menurut Bung Karno hanya membuat kaum buruh, rakyat biasa itu hanya berbicara dengan lantang di parlemen, tapi kemudian mengalami ketertindasan kehidupan di wilayah ekonomi. Yang kita perjuangkan adalah demokrasi yang berbasis pada kesejahteraan rakyat, demokrasi yang berbasis pada keadilan. Nah, disitulah kalau cari rasionalitas dari pandangan Pancasila itu bahwa tentang demokrasi itu tidak bisa dilepaskan dari keadilan sosial, yang dalam rumusannya itu adalah sosiodemokrasi. Nah, di sini yang saya pikir penting juga untuk menjadi tekanan. Nah, kalau kita kemudian pertimbangkan dari konsepsi tersebut, maka sebetulnya konsepsi kewargaan itu bukan suatu hal yang asing, bukan hal yang sesuatu yang diimpor dari luar, yang sama sekali tidak pernah hidup dalam imajinasi politik para pendiri Republik. Tapi kewargaan itu adalah proses yang tidak bisa dilepaskan dari penggalian para pendiri Republik terhadap persoalan-persoalan sosial, ekonomi, politik yang dihadapi oleh rakyat pada masa sebelum merdeka, dan mereka rumuskan dalam bentuk tatanan etik serta gagasan-gagasan ideologis yang mana kemudian itu dibangun untuk meletakkan tujuan-tujuan politik dari Republik Indonesia, atau kalau dalam istilah Bung Karno, di seberang jembatan emas. Maka kemudian yang diperjuangkan politik. Nah, dalam konteks politik kewargaan ini bagaimana kita memahami persoalan yang ada saat ini, persoalan yang ada yang sedang dihadapi oleh Indonesia saat ini, dan juga yang dihadapi Indonesia misalnya dalam era setelah 20 tahun lebih kita keluar dari tatanan politik otoritarianisme Soeharto. Nah, yang kita bahwa konsepsi tentang kewargaan politik itu setelah kita keluar dari problem otoritarianisme Soeharto dan kita mengadopsi model demokrasi ini mengalami reduksi yang luar biasa. Bahkan reduksi dari konsepsi awal rumusan tentang citizenship itu dibangun. Dan juga kemudian dari apa yang difikirkan oleh the founders of Republic, para pendiri Republik kita. Mengapa demikian? Kalau kita pertimbangkan masa-masa misalnya ketika kita bicara tentang politik kewargaan atau political education, atau misalnya tentang kewarganegaraan atau kewargaan politik, maka seringkali yang langsung muncul di asumsi kita itu adalah bagaimana pendidikan dalam pemilu, pendidikan politik untuk memilih. Tapi itu tidak dihubungkan dalam semesta dari perjuangan otentik dari kalangan warga negara untuk menghadirkan hak-hak politik, ekonomi, sosial, budayanya. Itu yang seringkali terjadi. Kita kemudian tidak pernah menyodorkan, misalnya dalam problem-problem kebangsaan yang kita hadapi saat ini, itu memberikan tawaran-tawaran politik alternatif yang memperkuat posisi kita sebagai warga negara. Padahal sebetulnya dalam konsepsi kewargaan kita di seberang jembatan emas dari kemerdekaan Indonesia, itu adalah sebetulnya
kita memperjuangkan kekuatan atau kemudian posisi warga negara yang dia hidup tanpa adanya ketergantungan dan dominasi dari kekuatan-kekuatan, baik kekuatan-kekuatan institusi negara ataupun kekuatan-kekuatan kapital, tapi di sisi yang lain juga dia bisa hidup itu berdasarkan jaminan kehidupan yang layak oleh negara. Saya contohkan misalnya bahwa ini sebetulnya seperti yang sudah difikirkan oleh Bung Karno pada waktu itu. Jadi Bung Karno mengutarakan ketika misalnya kita hanya membatasi perjuangan politik kita hanya pada demokrasi elektoral, maka kemudian yang menjadi masalah adalah menurut Bung Karno kebaikan bersama, public good, atau dia tegaskan secara clear tentang res publica, itu tidak akan bisa direalisasikan dalam kehidupan kaum marhaen. Nah, disitulah maka penting untuk memahami posisi politik kewargaan, warga negara, serta res publica dalam perspektifnya yang utuh, dalam semesta politiknya yang utuh dan kemudian yang komprehensif. Bagaimana kemudian itu bisa kita pertimbangkan? Maka pertama misalnya, apa kemudian perjuangan politik yang coba kita hadirkan dalam politik kewargaan terkait dalam rumusan-rumusan kita tentang masyarakat yang adil. Bahwa masyarakat yang adil itu minimal adalah bahwa setiap warga negara itu memiliki akses seluas-luasnya yang tidak bisa dibatasi, tidak bisa didiskriminasi, tidak bisa dikurangi berkaitan dengan akses mereka terhadap barang-barang publik atau terhadap kebutuhan publik. Akses mereka terhadap pendidikan, akses mereka terhadap kesehatan, akses mereka terhadap transportasi publik, akses mereka terhadap hal-hal yang bisa mendorong mereka mampu melakukan mobilitas sosial yang lebih baik. Nah, di sini kita berhadapan misalnya rekan-rekan misalnya sebagai mahasiswa, rekan-rekan semua berhadapan dengan persoalan komersialisasi dan privatisasi pendidikan. Yang mana komersialisasi dan privatisasi pendidikan tersebut yang membuat terjadinya banyak hambatan-hambatan yang berbasis pada kapital. Ini yang kemudian mengurangi kesempatan dari kita semua untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, ini merupakan hal yang penting. Kenapa kemudian pendidikan yang layak itu menjadi hal yang penting? Karena dengan pendidikan yang layak dan setinggi-tingginya yang bisa diakses oleh warga negara, maka kemudian dia bisa, setiap warga negara ini bisa memiliki kesetaraan secara sosial, mereka bisa melakukan mobilitas sosial dalam posisi yang lebih baik, dan mereka kemudian bisa mendapatkan kesempatan terhadap harapan hidup yang lebih layak. Nah, bagaimana kemudian ini terjadi dalam konteks sekarang? Kalau kita misalnya lacak atau kita analisis tentang problem kapitalisme neoliberal yang berlangsung tidak saja di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia, akses terhadap pendidikan yang mengalami privatisasi, mengalami model-model neoliberalisasi, yang membuat banyak sekali kalangan-kalangan yang terpinggirkan, ini tidak bisa mendapatkan aksesnya untuk menjadi lebih sejahtera dari yang lain. Sehingga apa? Persoalannya kemudian ruang sosial, tatanan sosial yang secara ideologis dipandang bahwa akan diberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk berjuang bagi kehidupan dirinya, ini ternyata tidak terwujud. Yang terjadi kemudian ketimpangan ekonomi. Hanya orang-orang yang berangkat dari kalangan strata sosial kelas orang-orang kaya yang bisa mendapatkan akses terhadap pendidikan yang bergengsi, yang lux. Tapi kemudian mereka yang terpinggirkan dan miskin tidak mendapatkan akses tersebut. Sehingga kemudian akibatnya apa? Sehingga akibatnya kemudian gagasan-gagasan tentang modernitas itu hanya menjadi fairy tale, hanya menjadi dongeng, hanya menjadi ilusi akhirnya. Kenapa? Karena sebetulnya yang memiliki akses dan memiliki kondisi yang lebih baik secara ekonomi
itu hanya kemudian dimiliki oleh orang-orang dari keluarga orang-orang kaya saja. Dan itu sama dengan kita kembali pada era feodal. Tolong di mute ya. Ya, oke. Itu pertama tentang bagaimana kita memperluas cara berpikir kita dalam konteks politik kewargaan yang tidak hanya terbatasi oleh kerangka sempit tentang hak-hak politik untuk memilih dalam pemilu. Kedua misalnya bahwa terkait dengan hak warga negara untuk mendapatkan jaminan kesejahteraan, terutama dalam masa krisis. Nah, yang terjadi sekarang misalnya kita berhadapan dengan wabah virus corona. Yang mana kemudian, di sisi yang lain, kita menyaksikan bahwa ketimpangan ekonomi di Indonesia sungguh luar biasa. 1% orang kaya di Indonesia menguasai lebih dari 50% dari kemakmuran nasional. Nah, sementara di sisi yang lain, kalangan-kalangan marginal, kaum marhaen, kalangan-kalangan buruh, berada dalam kondisi ketidakpastian hidup untuk memperjuangkan hidupnya yang lebih layak. Karena proses kerentanan ekonomi mereka, proses kemudian yang dalam analisis ekonomi politik disebut sebagai flexible labor market. Jadi pasar tenaga kerja yang mana untuk kepentingan fleksibilitas dari kaum borjuis, kaum pemilik modal, maka mereka kalangan-kalangan kelas bawah ini tidak mendapatkan kepastian hidup, kepastian upah, dan kecukupan upah dalam rezim ekonomi neoliberal saat ini. Nah, dalam kondisi seperti ini kemudian, kalau kita kemudian kembali pada konsepsi tentang kewargaan sebagai respublika, sebagai pemenuhan kebutuhan kebaikan bersama, seperti diutarakan oleh Bung Karno, maka sebetulnya negara memiliki tanggung jawab, memiliki komitmen untuk memberikan support ekonomi dalam kondisi masyarakat yang mengalami krisis. Apakah itu adalah sesuatu hal yang tidak mungkin? Mungkin. Banyak sekali kemudian analisis ekonomi yang progresif yang mengutarakan bahwa kondisi krisis ini adalah saat yang tepat bagi kita untuk menerapkan apa yang disebut sebagai universal basic income. Bahwa setiap warga negara yang dewasa setelah umur 18 tahun, terutama dalam kondisi krisis seperti ini, mendapatkan upah, mendapatkan income, pendapatan, bukan upah, mendapatkan pendapatan standar yang sama yang membuat mereka bisa hidup lebih dari kondisi subsisten, kondisi dasar. Nah, pertanyaannya kemudian kan seringkali yang kita saksikan dari para petinggi negara adalah duitnya dari mana? Bukankah negara nggak ada duit? Ya, itu logikanya benar kalau kita hanya berpikir bahwa duitnya hanya dari negara. Tapi coba kita saksikan bahwa dalam konteks oligarki, sebuah sistem kekuasaan di mana konsentrasi kekayaan dan kekuasaan itu hanya dinikmati oleh segelintir para elit bisnis dan politik, kita menyaksikan keberlimpahan orang-orang terkaya di Indonesia, sekitar 40 orang terkaya di Indonesia, misalnya saya sempat catat itu, menguasai aset atau kapital dengan perbandingan apabila dibandingkan dengan rata-rata gross domestic product kita, itu ketemu angka mereka itu 800.000 kali kekayaannya. Artinya ada sebuah ketimpangan ekonomi di satu sisi, ketika negara tidak memiliki uang yang berlimpah, tapi ada sekelompok kecil orang yang menggenggam kemakmuran yang begitu besar, di mana kemakmuran dan harta milik mereka itu tidak bisa didistribusikan. Jadi posisinya absolut, posisinya sakral, tidak bisa didistribusikan ke bawah. Padahal pada saat yang sama, seluruh orang Indonesia sedang menghadapi problem wabah corona dengan angka pengangguran yang cukup tinggi. Nah, disinilah kemudian penting untuk bicara tentang redistribusi ekonomi. Para pendiri Republik kita misalnya, Bung Karno mengutarakan bahwa hak milik private itu bukan satu hal yang sakral, tapi dia memiliki fungsi sosialnya. Yang dalam kondisi-kondisi yang ada,
negara bisa membuat regulasi untuk bisa mendistribusikan kepada kaum marhaen, kelompok orang-orang yang terpinggirkan. Nah, disinilah kemudian rekan-rekan perlu kemudian untuk bisa memahami lebih jelas perbedaan misalnya. Perbedaan antara marhaenisme dan komunisme. Komunisme misalnya sama sekali tidak mengakui hak milik private. Bahwa hak milik private itu dihapuskan. Tapi fondasi ekonomi politik marhaen, fondasi ekonomi politik Indonesia, fondasi politik ekonomi dari Pancasila, itu melihat, menyaksikan bahwa hak milik itu bisa dimiliki oleh orang-orang kaya. Tapi posisi dari hak milik itu tidak sakral menjadi milik private, bahwa dia memiliki fungsi sosial. Oleh karena itu, misalnya, dalam berbagai program-program politik yang dijalankan pada era Soekarno misalnya, selalu dibuka kemungkinan-kemungkinan bagaimana akses terhadap kekayaan itu bisa didistribusikan kepada kaum marginal, seperti dalam isu tentang land reform, kemudian tentang isu-isu yang mau dijalankan tapi kemudian sudah terburu mengalami proses penjatuhan, seperti tentang undang-undang migas, dan bentuk-bentuk yang lain, redistribusi ekonomi, berbasis pada kapital, dan lain sebagainya, itu sebetulnya mengarah pada fondasi ekonomi politik Pancasila. Nah, selanjutnya kemudian apa ini hubungannya dengan yang kita bicarakan tentang buzzer? Buzzer-buzzer politik yang muncul dari berbagai pihak, yang dalam beberapa tahun terakhir ini menjadi gejala yang semakin umum dan menguasai ruang sosial media kita. Buzzer-buzzer politik ini tidak pernah bicara soal politik kewargaan. Itu masalahnya. Buzzer-buzzer politik ini tidak bicara tentang mengartikulasikan dan menyambungkan lidah rakyat, menyambungkan aspirasi rakyat. Buzzer-buzzer politik ini tidak bicara tentang apa kemudian kehormatan dan posisi-posisi kemerdekaan yang kemudian harus disodorkan sebagai program politik dari rakyat Indonesia. Buzzer politik ini tidak bicara tentang universal basic income, tidak bicara tentang solidaritas ekonomi, tidak bicara tentang redistribusi ekonomi, tidak bicara tentang bagaimana partisipasi rakyat lebih baik untuk bisa mengakses seluas-luasnya wilayah-wilayah pendidikan, kesehatan, sandang pangan yang merupakan public goods. Dalam kondisi ini misalnya ketika hiruk-pikuk politik kita sedang misalnya digempur oleh pertarungan para buzzer, tidak pernah bisa memikirkan kalau saja ya biaya pendidikan di fakultas kedokteran itu bisa lebih murah, misalnya setara dengan pendidikan di FISIP atau yang sesungguhnya harus mendapatkan subsidi dari pemerintah, maka kemudian kita tidak akan mengalami krisis dokter. Tidak akan ada COVID. Ini adalah sebuah problem sistemik di mana kita tidak tahu bagaimana menempatkan public goods, kebaikan bersama, wilayah bernegara, dan posisi dan apa yang harus menjadi tanggung jawab dari negara dalam kondisi seperti itu. Nah, disitulah buzzer tidak hadir di sana. Dan disitulah posisi warga negara seharusnya hadir. Karena buzzer, menurut saya, yang terjadi itu sebetulnya mereka tidak sedang menjadi penyambung kepentingan politik dari kekuatan yang mengalami polarisasi. Jadi para buzzer ini tidak menjadi artikulator dari polarisasi politik. Karena apa? Tidak ada polarisasi politik. Bahwa setiap pihak politik yang bertarung sejak Pilpres kemarin misalnya, itu kemudian sama-sama menggantungkan pada kepentingan politik yang identik sebetulnya. Mereka sama-sama berangkat dari kekuatan oligarki, mereka sama-sama berangkat dari warisan Orde Baru, mereka sama-sama tidak pernah memberikan komitmennya terhadap isu-isu politik kewargaan secara utuh, dan lain sebagainya. Nah, disitulah posisi kita, posisi saya misalnya, dan yang sedang saya share dengan teman-teman, bagaimana kemudian untuk melihat bahwa yang diutamakan sekarang itu adalah ketika mengedepankan politik kewargaan adalah politik rakyat, adalah politik kaum marhaen, adalah politik bagaimana menyodorkan program-program konkret untuk merealisasikan keadilan sosial
sebagai perwujudan dari warga negara yang di dalamnya itu mengandung prinsip tentang kebebasan dari dominasi dan pemenuhan hidup mereka secara layak sebagai prakondisi dari setiap kesetaraan politik, sosial, ekonomi yang dijamin oleh negara demokratik. Saya pikir demikian dari saya. Terima kasih. Merdeka. Baik, terima kasih kepada Pak Erlangga yang sudah menyampaikan materinya, memberikan pandangannya secara teoritik maupun secara landasan bagaimana memahami betul apa itu warga negara dan posisi warga negara. Juga konsepsi kewarganegaraan. Selanjutnya, sebelum masuk ke pemateri yang kedua, saya sedikit menyampaikan informasi bahwasanya diskusi ini diadakan 2 sesi. Sesi yang pertama itu penyampaian pendapat, dan sesi yang kedua itu sesi tanya jawab atau memberikan pandangan maupun pertanyaan. Nah, itu untuk sekarang waktunya itu diskusinya itu untuk penyampaian pemateri. Jadi nanti untuk sesi pertanyaan nanti setelah pemateri menyampaikan materinya semua. Nah, untuk waktu dan tempat saya persilakan buat pemateri yang kedua, Bung Niko, saya persilakan. Ya, terima kasih atas. Selamat malam, Merdeka. Merdeka. Sebelum samping saya ini lagi ada buzzer yang memang harus saya tertibkan. Tetapi lebih pada itu sedang solidasikan sesuatu untuk memperjuangkan apa yang dikatakan Bung Airlangga pribadi tadi sebagai perwujudan Respublika dan Kemenggut. Sebelumnya terima kasih. Sebelumnya Mas Airlangga telah menjelaskan bagaimana kemudian mengingatkan kita kembali kepada konsep citizenship dan yang lain. Dan penekanannya adalah kenapa kemudian buzzer-buzzer ini tidak memperlihatkan polarisasi yang sesungguhnya, tetapi mereka pada dasarnya berasal dari sumber yang sama, yaitu oligarki lama. Nah, sebelumnya saya akan share screen sebentar. Kelihatan, Mas Singgi? Masuk, kelihatan. Oke. Saya sedikit, sorry. Nah, menjadi warga negara, tadi sudah dijelaskan tentang apa itu warga negara. Di sini dari beberapa pemikiran, tadi Mas Airlangga menyinggung juga sedikit tentang Respublika dari Bung Karno, tetapi dari segi pemikiran sosial kita tahu bahwa warga negara adalah anggota asli atau hasil naturalisasi dari negara atau bangsa yang memiliki kesetiaan terhadap pemerintah. Anggota atau masyarakat politik dari Haywood atau anggota resmi suatu masyarakat. Nah, selebihnya tentang kewarganegaraan kita tahu bahwa khususnya saya ketika saya menjadi saat ini menjadi mahasiswa Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada yang kemudian dibekali tentang pendidikan kewarganegaraan, di sana dilihat jelas tentang konsepsi negara dan warga negara. Di situ juga ada seperangkat negara itu yang sangat sifatnya memaksa, bisa memaksa dan macam-macam, dan kita yang menjadi warga negara adalah di situ ada terkait tentang hak dan kewajiban. Khususnya teman-teman pasti sudah tahu tentang konsep kewarganegaraan, saya kira dari SMA maupun kuliah tetap dapat. Nah, selanjutnya tentang dasar warga negara Indonesia kan, secara formal ya ada Undang-Undang 62 tahun 98 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, terus ada UU nomor 12 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang pada akhirnya menjelaskan melalui pasal 2 Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 bahwa yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Secara harafiah definisinya seperti itu. Dan di sini termasuk ada seperangkat hak yang menurut undang-undang itu dijelaskan, ada tentang hak berpendapat, berserikat, berkumpul, ada hak kemerdekaan memeluk agama, hak mendapatkan pengajaran, dan yang lain-lain.
dan di sini juga ada tentang kewajiban warga negara, yaitu hukum pemerintahan, kewajiban membela negara, kewajiban menghormati hak asasi manusia, dan lain-lain. Nah, yang menjadi unik kenapa saya harus sampaikan kepada malam ini adalah fenomena tentang ini. Tentang apa itu makhluk yang bernama cebong, kampret, dan yang lain-lain. Nah, sebelumnya kita tahu bahwa pasca pemilu 2014 dan pilkada 2017, saya melihat bahwa ada fenomena yang sangat unik, yaitu apakah fenomena cebong dan kampret ini dia termasuk dalam makhluk politik yang apakah dia mempunyai habitat tertentu. Ternyata setelah saya melihat bahwa memang habitat itu di media sosial, dan itu termasuk dalam bahasanya Mas Erlangga itu sebenarnya tidak terlalu mempresentasikan perolehan yang terjadi di masyarakat, karena memang mereka itu berasal dari sumber yang sama. Tapi saya melihat bahwa fenomena ketika ada cebong dan kampret itu adalah katakanlah cebong perwakilan dari rezim, atau katakanlah Jokowi, dan kampret yang dulu itu sebenarnya berasosiasi dengan Prabowo. Tapi ketika melihat bahwa sampai dengan detik ini kita tahu bahwa Jokowi dan Prabowo itu Prabowo itu menjadi menteri pertahanannya Pak Jokowi. Terus lantas apakah kemudian yang terjadi? Kita melihat ada fenomena baru munculnya drone. Saya nggak tahu ini fenomena apa yang terjadi di sosial media. Yang jelas, kalau kita tahu tentang permulaannya, saya membaca penelitiannya dari Markus Mitzner, yang sebenarnya akhir-akhir ini juga sedikit agak ramai terkait penelitiannya dengan Burhanuddin tadi, tapi itu kasus lain. Saya melihat bahwa dalamnya Mitzner yang berjudul Reinventing Asian Populism, Jokowi's Rise, Democracy and Political Indonesia, dia menjelaskan bahwa citra daripada Jokowi, dia seorang teknokrat populis modern, dia mencitrakan dengan persona individu, yaitu pemimpin baru yang lepas dari patron elit masa lalu. Dia hadir sebagai wajah dari rakyat biasa, gitu, tidak terlalu, bukan dari kalangan Doro atau kalangan priai Indonesia, tetapi dia bisa menjadi seorang presiden. Nah, dari patron elit masa lalu, dia adalah sosok daripada pemimpin yang dilahirkan dari era reformasi. Nah, sementara kalau dilihat dari Prabowo, dia mencerminkan citra seorang ultranasionalis populis, dan dalam beberapa kali jargonnya adalah tentang anti bara asing dan pro rakyat miskin. Meski saya kurang tahu kata itu apakah dia beneran pro rakyat miskin, tapi yang jelas dia menunjukkan citra seperti itu. Nah, selanjutnya yang menarik, kenapa kemudian di penelitiannya Mitzner ini menjelaskan tentang tragedi populisme yang mengejala global. Di Thailand ada Thaksin Shinawatra, di US ada Trump, ada Bolsonaro di Brazil, dan macam-macam. Mereka itu, para pemimpin populis itu, sebenarnya dia menciptakan musuh bersama, kolektif enemy, dan dia selalu mempropagandakan kepada orang-orang yang status ekonomi politiknya rentan itu untuk membawanya menuju kepada nasib yang baru, katakanlah perbaikan yang baru. Tetapi apakah itu nyata ya? Itu belum tentu. Tapi bahwa ramainya jagat di media sosial terkait buzzer dan macam-macam itu, saya melihat itu sebelumnya ada permulaan bahwa di belahan dunia manapun itu tentang politik populisme, tentang mengejala, dan seringkali mereka menawarkan demagogi yang justru membius masyarakat itu sendiri. Parahnya, saya melihat di Indonesia itu sampai pada level yang sangat prihatin. Lahan terjadi di sosial media, kita tahu bahwa dari dua kubu
pasangan calon kembar yang sangat luar biasa, tetapi bahwa itu sendiri. Tetapi kalau saya melihat dari fenomena media sosial yang saya amati, khususnya spirit zaman apa yang kemudian menandakan politik itu sedemikian sangat penuh dengan nuansa kebencian, dengan ketakutan, dan menghilangkan kembali konteks bagaimana konsep kewarganegaraan kita. Itu saya melihat bahwa ada pendahulunya, bahwa apa yang melatar belakangi keramaian atau keriuhan jagat media sosial akhir-akhir, saya melihat ada sebuah Zeitgeist, itu bahasa Jerman, artinya ruh zaman, itu tentang post-truth. Kita tahu bahwa pemimpin populis yang itu lahir dengan cara kampanye demagogi, propaganda, dan macam-macam itu berbarengan dengan spirit zaman post-truth. Itu apa itu post-truth? Saya melihat bahwa dan tiadanya konsep objektivitas atau fakta. Bukan kemudian fakta itu menjadi tidak ada atau berbeda, tapi yang melampaui itu psikologi. Nah, itu dari pandangan Le McIntyre itu yang saya sarikan dari buku Post-Truth. Dari Harriet Moko menjelaskan bahwa di era post-truth ini yang paling jelas, yang paling kentara itu ada evaluasi terhadap kebenaran. Dan orang nyaman dengan informasi yang telah dipilih, dan parahnya itu diperparah dengan media yang cenderung lebih memilih sensasi daripada esensi. Nah, itu pendahuluan bagaimana kita melihat fenomena buzzer politik dalam jagat di media sosial. Bahwa Mas, apa? Mohon maaf Mas ya, sebentar. Oh, ya, Mas? Mohon maaf dipotong. Ini saya mohon izin, iya. Mohon izin karena saya ada webinar yang lain. Jadi saya off dulu dari sini ya. Nanti kalau misalnya, oke. Nanti kalau misalnya saya ada kesempatan setelah ini, nanti saya masuk lagi. Oke, siap Mas. Ya, terima kasih ya. Siap. Salam merdeka. Merdeka. Nah, lanjut di spirit zaman tentang post-truth. Kita masuk ke fenomena buzzer tadi. Nah, kemudian karena memang basic saya belajar filsafat, saya mengidentifikasi bahwa aliran apa yang kemudian bersemayam di balik fenomena post-truth. Saya underlying filosofi, saya melihat adanya pasca-modernisme di sini. Di mana ciri-ciri pokok dari pasca-modernisme itu adalah relativisme terhadap kebenaran, pluralitas, simulasi, dan tentu yang paling terlihat kalau kita melihat kelakuan tentang hyperrealitas. Di sana ada simulasi antara yang nyata, yang dunia real yang kita hidupi sehari-hari, dengan apa yang ditampilkan dalam realitas maya atau realitas virtual. Nah, unik relativisme kebenaran itu unik. Semacam kalau kita lihat dalam kasus Trump misalkan, bahwa ketika yang menghadiri upacara pengukuhannya itu tidak seberapa apa yang dia klaim, terus dia mengatakan bahwa no, ini ada fakta alternatif. Jadi fakta itu tidak berhenti pada fakta tunggal, ada objek yang kita lihat, tetapi ada fakta lain yang itu juga kebenarannya kurang lebih diadvokasi oleh pasca-modernisme itu menjadi setara atau satu level. Antara fakta A sama fakta B itu, dia memiliki kebenarannya masing-masing dan tidak ada acuan pasti. Acuan pasti terhadap kebenaran itu sendiri. Itulah yang harus kita pahami untuk menjelaskan kenapa wabah hoax dan macam-macam itu dimaksimalisasi atau dioptimalisasi oleh para buzzer. Ada background pemikirannya di belakangnya. Nah, selebihnya, ketiadaan objektivitas atau orang yang lebih cenderung setia pada kebenaran yang sangat personal atau kebenaran yang sangat
sangat relevan dengan aspek ideologisnya itu membuat politik menjadi semacam penghambaan atau idolatry dalam politik. Jadi politik itu semacam hanya sekedar puja-puji atau puja-puji terhadap idola yang dibanggakan atau caci maki kepada orang yang dimusuhi. Jadi hanya sekedar itu. Karena memang figur pemimpin yang kita kritik karena atas kebijakan publik yang dikeluarkan itu menjadi tidak relevan. Karena dia adalah yang penting, dia adalah idolaku. Nah, di sini ruang publik menjadi altar pemujaan bagi idola, bukan sarana aspirasi publik dalam kerangka kewarganegaraan itu tadi. Nah, yang paling parah, nalar menjadi tumpul. Yang sering terjadi ketika saya dan teman-teman khususnya dari organisasi gerakan atau mahasiswa, kalau melihat bahwa buzzer ini seringkali main cap atau main stempel, seolah-olah bahwa pengelompokan identitas sosial itu sama dengan apa yang terjadi di jagat media sosial. Nah, ini sangat parah. Dan yang paling parah, ada pendangkalan makna atas menjadi warga negara di sana. Jadi warga negara yang di situ dijelaskan ada seperangkat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh buzzer itu diidentifikasi menjadi sekedar pro atau kontra terhadap sosok politik yang dia idolakan. Nah, parahnya di situ. Nah, selanjutnya, kenegaraan yang dibentuk oleh rasa curiga kepada yang berbeda, terus politics of fear, ketakutan yang berbeda kepada yang berbeda, ketakutan terhadap yang berbeda itu kemudian direproduksi terus. Namun kita tahu bahwa polarisasi yang terjadi di media sosial itu kita lupa bahwa bagaimana dengan apa yang dikatakan Mas Erlangga tadi, how about the oligarch gitu. Mereka para buzzer itu debat terus, tapi oligarki jalan terus. Kita tahu bahwa seolah-olah ya dari proses pemilu itu tadi, yang kemarin itu seolah-olah Prabowo sama Jokowi ada dalam posisi yang berhadapan-hadapan. Tapi kita tahu bahwa saat ini mereka berada dalam satu kelompok ya, di kabinet, katakanlah seperti itu. Nah, apa yang kemudian hasil yang tersisa atas perseteruan itu semua? Nah, di sini buzzer membunuh kritik publik. Katakan Mas Erlangga menjadi sepenuhnya benar bahwa buzzer itu sebenarnya ya bagian daripada oligarki yang dia untuk manas-manasin, katakanlah dalam konteks politik populis itu tadi. Seorang politisi populis itu menggunakan propaganda yang kadang itu demagogi dan macam-macam lainnya itu untuk menghadirkan harapan-harapan baru. Dan sepertinya itu juga hal yang baru, bukan hal yang baru dalam politik, tapi itu mengejala akhir-akhir ini. Nah, selanjutnya ini studi kasus. Saya melihat di Kejayaan Memanggil, karena di sini saya melihat juga dengan teman-teman melihat bahwa ada yang unik dari pengalaman saya, standpointnya sebagai organisasi mahasiswa yang dimana saya juga menjadi bagian daripada gerakan rakyat sipil kebanyakan, melihat bahwa menurut analisis di Twitter pada waktu itu ada semacam tuduhan bahwa Kejayaan Memanggil adalah satu kelompok dengan orang yang ingin menjegal Jokowi dalam kasus pasca pemilu kemarin, karena bertepatan tanggal 23 September dan Jokowi diangkat sekitar bulan Oktober, kan begitu. Nah, tetapi anehnya buzzer ini mengecap bahwa Kejayaan Memanggil adalah bagian daripada orang yang ingin menjengkel Jokowi. Tapi bahwa pada fakta yang lain, kita melihat saya ngambil dari social network analysis dari Drone Empit, melihat bahwa ada
tidak ada ketersambungan antara orang atau buzzer-buzzer di Twitter itu yang dia selalu bikin konten tentang pro khilafah maupun anti khilafah. Di sini ada garis pembatas dan beda. Nah, tetapi kita lihat bahwa ada semacam dugaan bahwa dulu itu ARB itu identik dengan, saya dapat selebarannya itu di WAG, itu dengan singkatan Anies Rashid Baswedan, terus ada yang mengatakan itu Abu Rizal Bakri, yang saya sendiri juga tergelitik karena saya tidak bisa membayangkan teman-teman saya juga ikut dalam gerakan itu menjadi perpanjangan daripada tokoh-tokoh politik tersebut. Dan pada akhirnya kita tahu bahwa dari penjelasan Ismail Fahmi dari Trust Empathy menjelaskan bahwa dari peta social network analysis itu tadi dapat dilihat dengan jelas bahwa ya tagar dari kejayaan memanggil itu tidak ada hubungannya dengan mereka yang selama ini memperjuangkan khilafah dan bikin trending topik di Twitter gitulah. Dan kita tahu bahwa top influencer-nya di Kejayaan Memilih itu ada ya Mas Putut, ada Panji PNJK, teman saya yang sebenarnya juga dari buzzer Kejayaan Memanggil itu juga. Yang saya tahu nggak mungkin kemudian dari orang itu akan mempropagandakan khilafahisme. Apalagi yang top 3 yang nomor 3 adalah Robert Kersna, itu paling nggak mungkin. Tetapi ya kita tahu bahwa apa yang dihasilkan dari buzzer ini yaitu matinya, dan kemudian yang paling parah adalah pembengeran kebijakan publik menjadi semacam bahwa apakah ini akan mendukung pujaan saya, idola saya, ataukah ini kemudian akan mengganggu posisi idola saya. Jadi politik menjadi sebuah idolatry atau ya katakanlah ruang publik itu menjadi altar pemujaan itu tadi. Nah, itu yang saya soroti bersama teman-teman di DPC yang dalam bahasa kami bahwa kemudian diskursus publik itu tidak menjadi elegan karena selagi ada kritik ataupun apresiasi terhadap kebijakan tertentu selalu diasosiasikan pada pengelompokan binatang-binatang dalam jagat media sosial politik tadi. Sementara itu dulu. Terima kasih. Moderator, suaranya nggak dengaran. Bayu, saudara Bayu, mic-nya tolong di-unmute. Itu belum di-unmute. Oh, oke. Sorry. Ya, kelihatan soalnya. Sorry. Oke, terima kasih buat Bung Niko terkait penyampaian pendapat. Selanjutnya, untuk sesi selanjutnya sesi memberikan pandangan maupun pertanyaan. Nanti kalau ada yang mau bertanya langsung saja dinyalakan mikrofonnya. Atau kalau malu-malu kucing bisa langsung saja ke kolom chatnya. Tapi sebelum itu saya ingin bertanya kepada, sebelum kawan-kawan peserta yang lain itu bertanya atau menyampaikan pendapat, saya mau bertanya dulu kepada pemateri yaitu Bung Niko dengan materi yang tadi dibawakan. Saya mulai dengan pernyataan bahwasannya dengan arus percepatan informasi yang itu ditunjang oleh perkembangan teknologi, otomatis itu kan memberikan dampak yang signifikan untuk yang namanya arus pengetahuan yang masuk di masing-masing masyarakat, baik itu lewat media sosial. Nah, ini ada hubungannya dengan bagaimana kita ibaratkan kita sini penganut teori Habermas soal ruang publik, orang semua akan berpartisipasi di situ, menyampaikan pendapat dan lain sebagainya yang otomatis akan memberikan pengaruh kepada publik sehingga ada gebrakan yang bisa dilakukan untuk memenuhi kebijakan. Apakah dengan momen
seperti ini, semua orang itu dengan tanda kutip hidup di dalam pandangan maupun pengetahuannya itu yang disalurkan lewat media sosial, apakah itu berpengaruh kepada kebijakan publik? Karena itu pun ditopang dengan buzzer-buzzer yang secara tidak langsung memiliki afiliasi politik dengan kekuatan politik tertentu. Nah, itu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaan Bung Bayu. Sambil menunggu Mas Erlangga nanti gabung lagi karena awal dia memang menjelaskan sedikit pamit sebentar karena sedang mengisi di webinar lain juga, tapi nanti bakalan balik. Kalau saya melihat bahwa apakah kemudian tingkah buzzer ini apakah kemudian berhasil mempengaruhi kayak gitu ya. Kalau saya melihat kita tahu bahwa sekarang itu data itu tersebar ada di mana-mana, terus dari pemilu kemarin, kasus Brexit, kasus Donald Trump, kita tahu bahwa di sana ada Cambridge Analytica dan yang lain-lain itu. Kalau saya melihat itu lebih kepada bagaimana seorang politisi populis itu ingin katakanlah mempengaruhi konstituennya melalui medium apapun. Nah, kalau kita tahu fenomena buzzer ini kan dia lahir pada situasi media sosial, di mana kalau kita tahu, kalau kita di dunia pers, itu masih diikat oleh etika jurnalistik. Tetapi dari platform media sosial saja bahwa di sana itu mereka menjadi wartawan, sekaligus dia menjadi redaktur. Karena kalau saya melihat, yang menjadi barrier-nya hanya community standar. Katakanlah Facebook punya community standar, Twitter punya community standar. Tetapi kita tahu bahwa buzzer-buzzer juga masih merajalela di sana. Nah, fenomena media sosial seperti itu kok saya melihat itu ada pandangan yang menjustifikasi hal itu, yang kalau dalam bahasa saya studi saya di filsafat tentang post-truth, ya kebenaran yang sangat personal dan tiada objektivitas itu kemudian menjadi the godfather of post-truth kalau dalam bahasanya Le McIntyre ya di situ ya. Nah, politik yang sangat personal, orang digiring secara emosional, itu saya melihat cocok dengan tren politik. Kita lihat teknik, nah kan ada ekstrapolasi agung, ada model antara foto dan caption itu nggak nyambung, atau dia itu pakai Photoshop dan lain-lain. Tetapi apakah itu cukup mempengaruhi katakanlah aspirasi publik atau yang lain? Karena ini dipakai dan itu terjadi. Kalaupun apakah misal kita sebagai organisasi, kita di sini masing-masing adalah orang organisasi, kalau kita pakai, apakah ketika kita hanya berkampanye di media sosial itu, apakah yang kita aspirasikan itu bisa terwujud? Saya kira juga enggak gitu loh. Kita tahu misal kasus RUU HIP katakanlah gitu loh. Sejarah panjang Indonesia itu menjelaskan bahwa politik itu bukan hanya butuh otak, tapi juga butuh otot, katakanlah kayak gitu. Nah, sementara proses pembahasan yang pada akhirnya ditunda oleh pemerintah, kalau kita RUU HIP itu kan bahkan ada tekanan massa di sana, beserta juga infrastruktur udaranya. Kalau kita lihat di media sosial ya, katakanlah ada beberapa settingan opini publik, penggirikan opini publik melalui buzzer-buzzer yang pro terhadap orang tidak menginginkan adanya RUU HIP. Kalau kita tahu bahwa apakah ketika itu menjadi
menjadi trending topik di Twitter kayak gitu. Katakanlah, apa kemudian mampu merubah realitas seperti apa yang ingin dia capai? Ternyata tidak. Di sana ada demonstrasi dan kita tahu sangat masif, dan saya dapat kabar hari Minggu nanti juga bakalan ada aksi-aksi beruntutan yang terkait narasi yang dibangun. Jadi bahwa apakah itu cukup, katakanlah seorang politisi populis itu atau berternak buzzer itu tidak, tapi pada akhirnya politik itu juga membutuhkan dalam dunia real atau pengerahan massa dan lain-lain, dan itu sangat mempengaruhi dalam proses pembuatan kebijakan publik. Itu Bung Bayu. Nanti bolehlah sambil menunggu Mas Airlangga, nanti teman-teman yang di sini juga komentar terhadap fenomena yang terjadi saat ini. Baik, terima kasih buat Bung Niko atas jawabannya. Selanjutnya mungkin ada kawan-kawan atau peserta yang ingin menyampaikan pendapat maupun pertanyaan, ya dinyalakan saja mikrofonnya biar dilanjutkan diskusinya. Terima kasih. Terima kasih, bisa gabung. Oke, masuk. Terima kasih, kawan-kawan semua. Merdeka. Malam Merdeka. Kenalkan, saya Teguh, saya HMI, terakhir di Wasekjen PBMI tahun 2010. Pertama, saya mengapresiasi kegiatan ini yang angkat oleh Pan. Dan memang sebetulnya ini kegelisahan ini sebetulnya sudah lama. Medsos, sudah fenomena buzzer itu menjadi salah satu tantangan tersendiri sebetulnya bagi dunia gerakan mahasiswa. Saya punya pandangan yang pertama, sebetulnya ada beberapa kata kunci penting dari Mas Angga yang saya adanya distribusi kekayaan. Yang kedua terkait dengan akses terhadap sumber daya, itu kata kunci penting sehingga membuat masyarakat kita itu pada dasarnya orang miskin itu, kata miskin bukan karena mereka tidak mampu untuk bekerja, untuk berpendidikan. Akses terhadap pendidikan, akses terhadap layanan publik ini yang terbatas. Nah, itulah yang salah satu tanggung jawab gerakan mahasiswa yang sebetulnya teman-teman lebih memahami. Nah, terkait yang terakhir diulas oleh Ketua Gemini tadi, Jogja tadi, saya tertarik dengan masalah fenomena buzzer. Yang saya pahami bahwasanya buzzer itu bukan semestinya idealnya mengintervensi kegiatan atau perilaku real politik warga negara. Tapi sebaliknya harusnya cerminan daripada kehidupan real gerakan mahasiswa dan warga negara itu tercermin dalam dunia medsos. Nah, sekarang terbalik. Dan yang menjadi lucu apabila kita mahasiswa itu juga include di sana. Kita jadikan medsos itu satu-satunya ukuran, sehingga kita heboh ketika ada suatu menjadi trending topik seolah-olah itu menegasikan gerakan-gerakan di real, soalnya itu gerakan real namanya aksi-aksi real itu menjadi seolah-olah kurang maksimal. Justru sebaliknya, harusnya gerakan-gerakan real di masyarakat itu tetap konsisten, karena akhirnya buzzer itu kan sebagai juga ujian, sesuatu yang niscaya di era medsos ini nggak bisa kita terelakkan. Kita bukan membenarkan, tapi maklumi. Di mana tadi Mas Angga menyinggung sekian gelintir orang memegang kekayaan terhadap 800 perbandingannya tadi, itu meniscayakan adanya ya godaan terhadap kaum oligarki menengah yang mereka memang menjadikan itu bagian dari pekerjaan. Nah, barangkali teman-teman belum merasakan dunia praktis sehingga tidak tergiur dengan godaan-godaan itu. Nah, senior-senior kita barangkali itu harus kita akui, bukan kita benarkan, kita maklumi ketika memilih jalan-jalan yang menyimpang itu. Nah, disinilah teman-teman yang masih katakanlah menjaga independensi, netralitas itu diuji bagaimana semangat juangnya itu di sini ini, termasuk juga terkait dengan pasca reformasi ini. Tantangannya itu bukan sebagaimana sebelum-sebelumnya ada figur yang harus kita lawan, harus kita jatuhkan, dan seterusnya. Tapi terkait dengan kebijakan yang begitu pelik, yang begitu detail, sekarang semuanya harus berbasis data, berbasis teori, dan seterusnya. Ini yang memang menjadi tantangan tersendiri buat mahasiswa.
untuk menghadapi mereka kaum oligarki yang menggunakan buzzer-buzzer dengan berbagai kemampuannya yang kita akui, meskipun kemampuan itu disalahgunakan, disalah tafsirkan. Inilah ujian. Jadi memang lebih rumit gerakan. Tapi apabila teman-teman mahasiswa mampu menghadapi ini, saya yakin pada akhirnya gerakan mahasiswa itu akan menemukan polanya. Tidak hanya tapi bagiannya punya kreativitas. Nah, ini yang menjadi pertanyaan menjadi PR sampai sekarang saya sendiri juga belum menemukan kira-kira pola yang efektif untuk melakukan atau mendasarkan perubahan itu seperti apa di era yang cepat seperti dia akan melanggengkan apapun dengan caranya. Nah, inilah yang menjadi tantangan. Nah, kira-kira bagaimana sehingga apa yang menjadi kegelisahan, kerisauan bersama ini mampu termanifestasikan, mampu didesakkan dalam bentuk perubahan yang efektif, tentu melalui kebijakan. Tidak hanya berebut menjadi trending topik, tidak hanya ramai di medsos, padahal kalau kita pahami kemelaratan seseorang itu, dia harus menanggung sekian anggota keluarganya, dan itu real. Saya yakin teman-teman lebih bisa merasakan bagaimana masyarakat miskin itu benar-benar menanggung ketika dia lapar, menanggung kelaparan perutnya, ketika terkait dengan pendidikan dan seterusnya. Itu real dan itu tidak cukup dengan kemenangan, dengan membuat trending topik, menandingi dan seterusnya, tidak cukup dengan itu. Maka jangan sampai teman-teman gerakan ini yang saya pahami terjebak dengan kamuflase yang ada di medsos. Jadi bagaimana basis real di lapangan itu terbangun, terkonsolidasi dengan rapi sehingga mampu mewarnai, bukan diintervensi malahan, mewarnai dunia-dunia medsos, mampu menjadi leading opinion sehingga bisa mempengaruhi, menginspirasi semua. Apalagi sekarang ini juga yang saya analisis non mahasiswa yang masuk di organisasi kemahasiswaan itu juga belajar kritis itu juga banyak, termasuk masyarakat awam yang tidak punya basic terkait dengan gerakan, mereka mulai belajar dan mulai kritis. Nah, ini yang sebetulnya menjadi bisa menjadi sekutu dalam gerakan perubahan ini. Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Tentu saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Salam merdeka. Merdeka, terima kasih Mas Teguh atas pandangannya. Mungkin ada teman-teman yang lain yang bisa memberikan pandangan maupun pendapat, ataupun yang mau menanggapi apa yang disampaikan, menanggap dalam artian melengkapi ya, dari apa yang disampaikan oleh Mas Teguh. Monggo dipersilahkan. Langsung saja dinyalakan mikrofonnya. Selamat malam. Malam. Saya Yuwas dari Magelang. Saya mau melengkapi apa yang sudah disampaikan Mas Teguh tadi ya, dan juga kemudian ini ada sedikit kaitannya dengan yang disampaikan oleh pembicara tadi Mas Niko. Jadi gini, kalau kita bicara soal buzzer, satu hal yang perlu kita pelajari dari buzzer, kenapa buzzer itu ada dan bertahan. Pertama karena dia ketemu pasarnya. Memang ada orang yang kemudian membutuhkan apa yang disampaikan oleh buzzer itu dan merasa nyaman mendengarkan atau membaca apa yang disampaikan oleh buzzer itu. Nah, ini adalah indikasi bahwa yang disebut politik itu tidak melulu soal kalkulasi rasional yang dingin seperti itu. Tadi ada yang bilang sebagai pengikut Habermasian dan segala macam. Deliberasi publik itu kan mengandaikan bahwa deliberasi orang-orang yang terlibat dalam proses decision itu sama-sama bicara dalam kapasitas rasional yang setara. Politik beyond itu, politik itu bicara juga soal afek, soal emosi. Nah, dan buzzer itu mengisi dimensi itu yang selama ini itu dianggap tidak menjadi bagian legitimate dari politik gitu loh.
permasalahan kemudian bicara soal post-truth dan segala macam, itu sebetulnya bukan didasarkan pada logika modernisme. Justru itu didasarkan pada logika dan paradigma postmodernisme, di mana rasionalitas itu tidak tunggal. Itu sebabnya yang kita hadapi sekarang, fenomena buzzer ini itu muncul beriringan dengan yang namanya politik identifikasi sebetulnya. Bukan politik identitas, politik identifikasi dan the politics of victimhood. Dua model berpolitik itu sama-sama mengandalkan pada yang digarap itu adalah dimensi emosional gitu loh. Nah, itulah realitas politik yang saat ini sedang kita hadapi. Salah satunya itu kalau judul besarnya dalam sering jadi diskusi belakangan ya 10-15 tahun belakangan, populisme. Populisme itu buat orang-orang yang skeptikal itu dianggap sebagai politik yang irasional gitu loh. Tapi ya memang itulah politik gitu loh. Politik itu tidak sepenuhnya rasional. Justru politik itu terjadi karena dia beyond rationality. Tetapi yang melibatkan dimensi afektif itu loh. Nah, makanya tadi yang disampaikan Mas Teguh Wiono itu saya pikir itu sangat tepat gitu loh. Kita tidak sepenuhnya kemudian mengeksklusi atau menolak keberadaan buzzer dan politik yang sekarang berlangsung dalam frame media sosial seperti itu, tapi justru sebaliknya itu juga menjadi kesempatan kita untuk semakin menyampaikan ide-ide kita ke audiens yang lebih luas gitu loh. Kalaupun kita itu juga tidak berarti bahwa diskusi-diskusi atau kemudian penggalangan gerakan di level praksis itu juga tidak penting. Justru itu menjadi penting. Disitulah inspirasi, isu, formula, konsepsi itu bisa kemudian dirumuskan. Dan media sosial itu menjadi saluran bagi kita untuk menyalurkan ide-ide itu ke audiens yang lebih luas. Nah, tapi sekali lagi yang penting untuk digaris bawahi di sini, kita perlu untuk mulai mempertimbangkan dimensi emosional dalam politik dan memberikan porsi yang setara dengan kalkulasi politik yang selama ini kita rasional seperti itu. Karena kalau enggak kita akan kedodoran terus dengan apa yang namanya politik identifikasi, kemudian populisme, terutama populisme kanan seperti itu. Dan itu sebetulnya sedang terjadi di banyak belahan dunia ini. Kelompok kiri itu kalah karena mereka menganggap populisme itu adalah barang haram gitu loh. Sehingga tidak mereka garap. Akhirnya populisme itu potensi yang dimiliki oleh gerakan oleh sentimen populis ini ditangkap oleh kelompok-kelompok kanan. Dan kita perlu mengantisipasi ini sehingga apa yang terjadi di sana itu tidak di Indonesia. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih buat Mas Jo yang sudah menyampaikan pandangannya terkait dengan atau memberikan sedikit dialektika dalam pembahasan kita pada malam hari ini. Mungkin ada yang mau menyampaikan pendapat lagi atau saya persilahkan. Berhubung diskusinya semakin menarik karena ada pandangan-pandangan yang bertambah. Baik, apakah ada ini pernyataan, pandangan maupun pertanyaan? Sembari kita menunggu Pak Erlangga yang masih berdiskusi di dunia lain, di webinar yang lain.
gitu loh. Mungkin kita masih ini. Mungkin Bung Niko ada Iya. apa yang mau disampaikan? Ya, sedikit masuk. Terima kasih. Masukan dari beberapa pendapat dari Pak Teguh dan Mas Jos tadi. Memang hal yang luput bahwa melihat bahwa apakah kemudian manusia politik itu adalah makhluk yang rasional atau dia adalah makhluk yang emosional. Ini sebuah pertanyaan yang menarik karena kalau kita pikir bahwa ketika kita memilih untuk memberikan suara pada calon tertentu, itu keputusan yang sifatnya rasional atau sifatnya psikologis. Itu kita harus cari tahu. Dan sebenarnya ingin saya pertanyakan juga kepada Pak Erlangga tadi, karena memang apa yang terjadi dengan populisme, khususnya populisme kanan, ya semuanya itu memang mengadu-adu emosi dan tujuannya untuk propaganda. Yang sangat hegemonik, demagogi kayak gitu. Nah, parahnya perkembangan media sosial itu juga ada side effect-nya yang itu lahir dalam fenomena buzzer itu tadi. Benarnya itu juga tidak bisa kita mempunyai kuasa untuk menolaknya. Karena kalau dalam pandangan pendapat Mas Teguh, jadi memang dia punya skill, katakanlah di situ dia punya skill untuk membuat konten, kata itu loh, ketemulah kliennya kan gitu. Nah, konsumennya adalah ya kita para pemilik akun sosial media ini. Nah, yang kembali kepada judul kemudian warga negara dan apa yang dinarasikan tadi dari Mas Airlangga sebenarnya menarik karena apa yang kemudian menjadi prioritas utama buzzer ini ketemu kliennya adalah tidak lebih daripada perpanjangan oligarki itu tadi. Kalau dia bilang seperti itu, memang ya kita tahu bahwa segelintir orang menguasai aset dan kita hanya dapat remah-remahnya. Katakanlah kayak gitu ya. Nah, apa yang kemudian yang perlu kita refleksikan dalam demokrasi saat ini, khususnya ruang publik itu juga tersebar luas dalam media sosial. Nah, sialnya buzzer-buzzer yang sangat kompeten dan sangat bagus kan kemudian dan kepentingan politik tokoh tersebut. Cuma kalau kita misalkan dari organisasi, kita katakanlah organisasi mahasiswa, kita juga punya agenda, katakanlah kita di sini punya concern isu terhadap persoalan uang kuliah tunggal yang mahal, uang SPP yang mahal, terus tentang gap antara the have and the have not, yang punya dan yang tidak punya itu sangat lebar jurangnya. Apalagi kita tahu bahwa UMKM sekarang sulit, sekarang di masa krisis. Nah, buzzer itu mengadvokasi isu-isu seperti itu. Nah, lebih jauh lagi apa yang ditawarkan Mas Erlangga itu tadi, dan juga saya mengikuti perdebatannya tentang UBI. Kalau tidak ada buzzer, petani dibeli harga dengan 5.000. Karena tidak ada buzzer tentang seberapa banyak teman kita sendiri yang semester depan itu terancam tidak bisa melanjutkan studi lagi. Nah, karena kemudian yang mengisi ruang publik adalah permainan buzzer yang dia memiliki klien tokoh-tokoh yang sebenarnya kita tahu apakah kemudian itu representasi daripada aspirasi itu sendiri atau kemudian dia adalah bagian daripada penjaga aset oligarki itu sendiri. Jadi itu adalah catatan kritis bagi kita. Permasalahannya ya itu tadi, ini fenomena yang tidak bisa kita tolak karena ini lahir dari proses perkembangan teknologi dan dia memiliki efek yang buruk seperti itu tadi. Cuma keberatannya kah kenapa kemudian kita punya organisasi atau teman-teman punya komunitas, kenapa tidak kemudian menjadi saluran aspirasi daripada kepentingan
politik atau isu strategis yang sedang diadvokasi oleh organisasi itu sendiri. Ya sebenarnya itu tadi, kenapa kok paling banyak itu buzzer yang ngisi tentang ngomongin pilpres, pilkada. Terus yang pada akhirnya itu membuat masyarakat semakin pecah belah, sementara ada berapa jutaan atau ribuan UMKM di sana yang butuh juga disoundingkan dalam tanda kutip dalam ruang media sosial. Tapi lepas daripada itu semua adalah kalau dalam proses pengambilan kebijakan politik, kalau saya sampai sekarang, ini pendapat saya pribadi, saya masih mengedepankan kemudian di level pengorganisasi yang real, yang diikuti dengan infrastruktur udara, ya katanya, apa yang kemudian kita mau bikin trending topik, tentang isu apa yang kita mau bikin trending topik di dalam media sosial itu sendiri. Tapi bahwa ini adalah fenomena demokrasi saat ini, bahwa yang namanya populisme kanan itu sedang naik dan itu menjadi wajah global saat ini. Ada Thaksin Shinawatra, ada Bolsonaro, ada fenomena Brexit dan macam-macam. Dan kita bukan sebuah negara yang mengisolasi diri, katakanlah itu, kita adalah bagian daripada warga dunia dan kita tidak serta-merta bisa lepas daripada itu. Mungkin yang lain, ada teman-teman yang lain bisa menambahkan. Oke, terima kasih Bung Niko terkait uraiannya. Mungkin ada yang pengen bertanya atau menyampaikan pandangannya perihal diskusi kita pada malam hari ini. Monggo, saya persilahkan. Silakan yang pengen menyampaikan pandangannya atau memberikan kritik atau menyampaikan pertanyaan yang itu belum tersampaikan oleh pemateri perihal kewarganegaraan itu sendiri maupun buzzer politik ini. Sedikit teman. Oh, masuk, lanjut Mas Teguh. Oke, terima kasih. Sebetulnya saya menunggu kawan-kawan yang lain, karena belum ada respon. Saya tertarik dengan ide yang terus berjalan tadi. Barangkali mungkin ini juga guyonan, tapi juga ada baiknya. Barangkali di dunia kemahasiswaan sekarang itu perlu materi terkait dengan buzzer. Tapi buzzernya bukan buzzer politik, tapi buzzer kerakyatan atau apalah istilahnya. Kenapa demikian? Karena ini tuntutan zaman yang tidak terelakkan, sehingga tidak gagap mahasiswa ketika ada gerakan-gerakan buzzer itu, bagaimana strateginya, kenapa dia bisa lebih leading dalam katakanlah memimpin opini di medsos, katakanlah seperti itu. Nah, ini sebetulnya refleksi bagi mahasiswa, kenapa terhadap perubahan yang ada, sehingga sejak saya pun cenderung keluhan, menyisir dengan keresahan, belum bisa mengarahkan keresahan itu dari perubahan-perubahan yang memang bisa real. Nah, yang mestinya menjadi kegalauan bersama dunia mahasiswa, apapun itu organisasinya, terkait dengan era medsos ini. Saya yakin, termasuk di HMI yang saya tahu, sejauh ini atau yang terakhir saya masih ikuti, itu belum ada materi yang memang secara organisasional mengakomodir terkait dengan perubahan-perubahan zaman, termasuk bagaimana dengan fenomena medsos yang sekarang merajalela, bahkan menjadi katakanlah pos anggaran tersendiri bagi politisi bahkan pemerintah, ya kan? Nah, ini kita belum menangkap itu. Seharusnya itu bagian dari sesuatu yang kita tangkap, cuma maksud dan tujuannya yang berbeda, sehingga tadi apa yang dikatakan Bung Niko itu penting terkait dengan kegelisahan teman-temannya yang bayar SPP, yang terancam DO dan seterusnya, termasuk UMKM yang ini memang perlu konsolidasikan secara sistematis, tidak hanya secara parsial dan serampangan, sehingga tidak bisa mendengar secara efektif terhadap mengambil kebijakan. Tapi kalau semua isu kerakyatan
kita konsolidir dengan baik, dan itu mencakup semua lapisan mahasiswa dimanapun dan apapun namanya, tersendiri bagi pengambil kebijakan. Nah, ini barangkali salah satu poin yang saya garis bawahi terkait dengan bagaimana adanya ide, materi, mungkin teman sesuai dengan kondisi yang aman. Yang kedua, ke depan saya medsos ini belum masih berkembang karena pengguna medsos meskipun itu juga banyak. Saya tahu Jakarta adalah hidup. Nah, tren ke depan yang periode kemarin menyisakan bekas yang cukup mendalam antara Prabowo dengan Jokowi misalnya, dan mungkin akan bermanifestasi dengan bentuk calon yang lain di 2024. Nah, ini juga perlu dipersiapkan bagaimana teman-teman mahasiswa tidak alergi dengan politik, tapi ada ide-ide yang diusung dengan juga menggunakan strategi buzzer tadi biar mereka itu juga ada semacam antitesanya, bukan hanya dari buzzer yang lawan, bukan, tapi bagaimana gerakan mahasiswa ini, buzzer mahasiswa apapun nanti istilahnya, itu yang akan mendinamisir daripada gerakan-gerakan buzzer di medsos itu yang menurut saya tidak kalah penting. Jadi karena tidak bisa teman-teman mahasiswa itu menarik diri dari politik praktis, artinya ide-ide yang menggelinding di sana. Cuma yang saya pahami politik mahasiswa itu adalah politik nilai. Nah, ini tetap harus dijalankan dan terus didesakkan, meskipun terkadang risikonya pada titik-titik tertentu teman-teman akan dicap bagian dari partisan, bagian dari oposan barangkali. Tapi ketika itu konsisten, saya yakin waktu akan menjawabnya. Karena tidak bisa kita itu lepas dari kepentingan politik praktis dalam arti nilainya ya, bukan personalnya. Nah, itu yang perlu menjadi catatan, karena kalau terlalu menarik diri terus dengan ide, dengan pergolakan pertentangan politik praktis, nanti justru malah akan seperti teralienasi, seolah-olah mahasiswa malah menjadi alergi dengan politik praktis, padahal di sanalah kebijakan besar itu diambil. Nah, maksud saya misalnya contoh real, misalnya ketika masa-masa pilpres misalnya, bagaimana ada aliansi antar mahasiswa itu menggerakkan ide-ide yang harus menjadi kesepakatan antar calon dan komitmen untuk dilaksanakan misalnya. Akan sama misalnya, atau bertentangan dengan paslon yang lain. Itu resiko, tetapi sepanjang itu bagian yang diyakini sebuah kebenaran bersama, bagi saya tidak ada persoalan. Toh nanti siapapun yang jadi, maka kesepakatan, kalau dulu itu kontrak politik, nah, itu yang akan disahkan dan akan ditagih. Sekarang ini saatnya menagih janji itu sudah tidak ada gerakan mahasiswa yang melakukan penagihan janji-janji daripada calon yang terpilih, karena takut khawatir dicap sebagai bagian dari oposan. Nah, ini menurut saya yang kurang tepat. Sepanjang semangatnya itu adalah semangat daripada normatif, bukan pada isu-isu yang terlalu politis, apalagi misalnya beberapa poin sudah dilaksanakan pemerintah, beberapa poin belum. Nah, isu yang diusung pun jangan terlalu ekstrim, katakanlah penurunan dan sebagainya. Itu akan kelihatan permainannya, kelihatan tendensinya. Tapi ketika beberapa indikator itu mampu disampaikan oleh teman-teman mahasiswa secara objektif, saya yakin masyarakat akan setuju dan mendukung itu. Dan tidak perlu alergi, karena pasti akan bertemu dengan titik-titik seperti itu. Mungkin itu. Terima kasih, Bung. Baik, terima kasih Mas Teguh atas tambahan penyampaiannya. Jadi ada yang menarik yang disampaikan oleh Mas Teguh soal perkembangan teknologi, perkembangan gerakan sosial yang secara otomatis harus direspon oleh mahasiswa. Dalam artian ya mahasiswa jangan alergi dengan kerjaan buzzer di dunia media sosial, karena itu sudah menjadi hidup matinya mereka itu di sana. Artinya itu sebagai sebagai suatu fenomena yang ditangkap oleh panca indera
kita sebagai seorang gerakan bagaimana menyikapi, jangan sampai kepemimpinan ide itu malah tergusur oleh hal-hal yang sepele sehingga ada adigium yang menyampaikan bahwasanya dalam demokrasi ke depan itu kebenaran itu semakin irasional dan kebohongan itu semakin rasional karena ditunjang dengan infrastruktur udara yang tadi sudah disampaikan. Makanya gerakannya di darat dan di laut dan udara itu pun mapan. Sehingga itu menjadi hal yang menarik jika kita menjadikan sebagai bahan diskusi. Terutama yang mengadakan acara diskusi ini juga kan kawan-kawan mahasiswa. Oke, terima kasih untuk Mas Teguh atas penyampaiannya. Mungkin ada yang lain yang ingin menyampaikan pandangannya terkait perihal dengan diskusi. Monggo. Silakan yang mau menyampaikan pandangannya. Jangan sampai yang ada di sini nih buzzer semua ini. Takutnya kan gitu. Di sini ada orang mata pemerintah, po. Ayo monggo yang yang pengen menyampaikan pandangannya. Saya persilakan. Halo. Mungkin terakhir ini ya. Ya. Karena silakan. Memang anggaran Silakan Bung Niko. Waktu yang dialokasikan memang 2 jam ya dari bicara. Kita bahwa mengenai pernyataan Mas Teguh tadi ya memang apakah diperlukan kemudian materi buzzer dalam tanda kutip itu diperlukan untuk kepentingan strategis organisasi itu. Memang itu harus. Cuma bagaimana itu secara teknis itu lebih kepada bagaimana kita sebagai organisasi itu yang diikat konstitusi organisasi tersebut beserta ideologi yang diyakini itu memilih apa yang kemudian jadi aspirasi ideologis dari organisasi. Kalau dikatakan bahwa mahasiswa sekarang jarang untuk nggak tahu di luar sana, tapi di Jogja tidak seperti itu, karena untuk sampai sekarang saja sering kita dari lintas komunitas organ kita sadar untuk mengadvokasi isu tertentu. Katakanlah peristiwa yang signifikan itu ya di Kejayaan memanggil kemarin ya kan. Kebetulan ini influencer nomor 2-nya di depan saya, tapi dia nggak mau nongol katanya, Mas Ed Panji PNJK itu Twitternya kan. Bercerita berpisah melihat pengalaman-pengalaman gerakan yang terjadi khususnya gerakan sosial di Yogyakarta. Itu menjadi penting. Apa korelasinya kemudian perjuangan kita itu dengan fenomena buzzer tadi? Anehnya apa yang saya bilang tadi, bahwa kita ini memiliki lokus isu tersendiri dan pasti dalam aksi-aksi tersebut melihat ada yang belum beres dari kebijakan-kebijakan pemerintah gitu. Tetapi dari respon yang diberikan di jagat media sosial bahwa seolah kita ini, apalagi yang tak di sharing, akan share screen yang backpack. Nah, yang ini sosialisasi bahwa ada asumsi atau tuduhan bahwa teman-teman yang aksi di Kejayaan memanggil itu adalah bagian daripada orang yang akan
mengganjal Jokowi untuk dilantik ketika terpilih pada waktu kemarin. Cuma dari big data analisis yang dilakukan drone emprit itu, di sini terlihat jelas bahwa antara pro khilafah maupun anti khilafah itu tidak ada urusannya dengan kejadian memanggil, dan ini adalah klaster baru. Nah, itu penting melihat bahwa fenomena seperti ini, dan parahnya kenapa kemudian kita lupa menjadi warga negara itu tadi, kan ada reduksi atas makna menjadi warga negara itu sendiri ketika misal seperti yang tak ceritakan tadi, bahwa ketika ujung-ujungnya politik menjadi idolatry atau pemujaan bagi tokoh, ya jadinya seperti ini. Kalau kita punya katakanlah tim bola kebanggaan atau band favorit itu nggak masalah. Tapi kalau idola yang menjadi figur publik, tokoh publik yang di dirinya itu ada hal yang harus dipertanggungjawabkan secara publik dan itu dikritik oleh kita, katakanlah sebagai warga negara, itu menjadi bahaya. Ya, nah itulah yang tadi tak katakan bahwa kritik atas kebijakan publik itu tadi apa yang kemudian menjadi kritik terhadap idola saya, ataupun apa hal yang bisa menjadi puji-pujian menjadi idola saya. Dan itu sebenarnya tidak ada dalam kamus antara kita warga negara dan negara. Kita harus menolak hal itu. Kita harus tetap menjaga kekritisan akan hal itu. Kan. Kayak misalnya seperti kita punya wakil presiden Kiai Ma'ruf Amin, katakanlah gitu ya. Nah, di dalam Kiai Ma'ruf Amin itu sendiri terdapat tubuh yang profan, bukan kembali sakral. Jadi tidak di dalam kritik terhadapnya itu bukan kemudian itu menjadi katakanlah penghinaan terhadap ulama atau apa. Sejak dia dilantik menjadi wakil presiden, dia tidak kebal terhadap kritik. Dia tidak dia melepaskan tubuh transendentalnya, katakanlah gitu. Dia menjadi tubuh yang tidak bisa lepas daripada kritik itu sendiri, tapi bukan sebagai kritik personal, tapi terhadap kebijakan publik dalam kaitannya hubungan negara dan warga negara yang di situ terkait dengan hukum, norma, dan macam-macam. Nah, apa yang ingin saya katakan adalah terkait hal itu, bahwa pembelajaran itu mereduksi bahwa politik itu hanya semata-mata urusan pertarungan dua kandidat yang itu bertanding dalam pemilu atau dengan yang lain. Ketika ada kritik terhadap pemilu konteks lawannya kayak itulah. Kita tahu bahwa kita dihadapkan pada situasi itu, dan itu yang membuat kemudian kewarganegaraan kita itu tercerabut dan dihilangkan maknanya. Dan yang paling parah buzzer ini adalah menumpulkan kekritisan atau yang lebih ekstrim adalah pemberangusan kritik atas kebijakan publik oleh buzzer itu tadi. Nah, tergantung kita mau belajar apa enggak dari kasus-kasus ini kan. Kita lihat bahwa tidak selamanya yang mengkritik, katakanlah mengkritik pemerintah itu menjadi orang yang sangat mendukung ideologi khilafah dalam kasus saya memanggil, atau orang yang mengapresiasi kebijakan publik itu kemudian masuk dalam klaster ya katakanlah cebong dan macam. Jadi kita kehilangan kalau kita ditumpulkan oleh hal-hal semacam itu, dan identifikasi seperti itu menjadi tidak sehat karena akan menghasilkan warganegaraan kita itu menjadi rasa yang saling curiga, rasa alergi terhadap orang yang berbeda, dan tidak ada lagi penghormatan atas kebebasan, kehormatan atas kebebasan individu atau hak-hak
dan kewajiban itu sendiri baik untuk diri kita sendiri sebagai warga negara atau orang lain. Nah, jadi percakapan publik kita diisi misalkan harga gorengan di warung sebelah itu naik, ketika kita ngomong gitu aja itu dianggap sebagai wah kamu ini ya gitu. Apalagi misal kasus kayak Bintang Emon kemarin kita tahu. Jadi humor pun bisa diberangus. Seorang konten humor dari seorang komikus pun bisa diberangus oleh buzzer-buzzer itu kalau dalam konteks kewarganegaraan. Dan ada semacam mukadimah dari Mas Airlangga itu tadi bahwa ya dia itu hanya perpanjangan dari oligarki, dan absennya isu-isu yang diangkat oleh buzzer itu sendiri yang mencerminkan daripada kepentingan rakyat kebanyakan. Ya apa itu kepentingannya kan, ya misal kalau kita mahasiswa ya tentang terhadap uang kuliah, ada juga beberapa misalkan ya bantuan sosial yang kacau katakanlah, belum turunnya bantuan sosial dan macam-macam. Nah, kita ekses yang terjadi karena pemberian itu sendiri luput hal-hal yang substansial dari politik kewarganegaraan kita luput dan direduksi menjadi seolah-olah dia harus memuja idola dan apapun kritik yang diberikan terhadap idola saya adalah itu sebuah hal yang jahat katakanlah. Jadi demokrasi menjadi demonisasi gitu. Demonisasi itu ya hantu, menakutkan gitu. Bukan lagi demokrasi. Ya itulah yang saya refleksikan bahwa kewarganegaraan kita kacau karena memang buzzer itu mereduksi politik itu hanya sekedar itu dia memuji idola politik saya atau dia sedang berlawanan dengan idola politik saya. Begitu Bung Bayu. Oke, terima kasih Bung Niko. Selanjutnya, kalau memang sudah tidak ada yang menyampaikan pandangan lagi yang berkaitan dengan diskusi pada malam hari ini, mungkin saya bisa memberikan closing statement. Tapi kalau memang ada, monggo mari kita diskusi lagi, monggo. Berhubung ya jamnya masih bisa kita. Itu dibacakan aja Mas Bayu di kolom-kolom chat kan banyak tuh. Bacain aja. Coba tak cek di kolom chat. Oke, terima kasih. Ini ada yang mau bertanya ini, menyampaikan pendapat dari Maria Sasanti. Bisa dinyalakan mikrofonnya lalu menyampaikan pandangannya lah. Halo Maria Sasanti. Itu katanya nggak jadi. Itu ada komen dari Mas Laurentius Angga. Pak, ini ada pandangan dari Mas Lawrence Angga ini. Saya bacakan ya. Saya sepakat dengan usul Bung Niko yang mengatakan buzzer-buzzer dari kelompok manapun tidak pernah mengangkat isu-isu krisis di bidang pertanian yang dicontohkan dengan turunnya harga cabai sampai di angka 5.000 per kilo. Saya rasa setelah dari diskusi ini ada ide baru yang menciptakan gerakan cyber atau buzzer yang berkonsentrasi di bidang komoditi pangan ataupun pertanian yang arahnya jelas untuk membela petani yang menjadi penyangga hidup kita bahkan negara selama ini. Nah, itu pandangan dari Mas Lawrence. Ya, kita semua berharap buzzer itu memiliki materi yang rasional untuk menyampaikan isu-isu yang itu punya kaitannya oleh Mas Erlangga tadi, Pak Erlangga tadi, bahwasanya ini memiliki penyentangan daripada yang namanya oligarki tertentu, sehingga kita nggak bisa menaruh harapan. Makanya masukan dari Mas Teguh itu menjadi alternatif. Kenapa menjadi alternatif? Karena ya hal-hal ruang-ruang seperti itu harus diambil oleh gerakan mahasiswa sebagai reinovasi daripada gerakan lah, sehingga kemudian ide itu bisa tersampaikan oleh media sosial, sehingga
media sosial itu diisi oleh yang namanya ide maupun gagasan, kan seperti itu. Mungkin itu yang bisa ini, kalau sudah tidak ada lagi, mungkin saya memberikan closing statement terkait dengan diskusi pada malam kali ini. Yang pertama, ada hal yang menarik yang sudah disampaikan oleh kedua pemateri, yang di satu sisi itu Pak Erlangga itu merupakan akademisi ataupun dosen yang secara keilmuannya itu bisa dipertanggungjawabkan, dan juga ada perwakilan daripada mahasiswa atau rakyat sipil yang dimana ingin ketika dia menyampaikan pandangan maupun pendapat atau dalam tanda kutip bahwasanya ketika ada permasalahan di wilayah polisi atau kebijakan, ketika dia itu memberikan kritik, dia tidak akan dicap oleh jagat media sosial bahwasanya dia itu terafiliasi dengan gerakan tertentu, atau dia mengapresiasi kebijakan-kebijakan pemerintah, itu tidak juga dikatakan merupakan golongan kelompok tertentu. Sehingga kita menghindari bahwasanya ruang publik itu diisi oleh hal-hal yang seperti itu. Kita menginginkan bahwasanya ruang publik itu memberikan suatu pengetahuan bagi masyarakat layak, karena ini menjadi realitas bahwasanya orang lebih banyak hidup di dalam dunia maya ketimbang dunia nyata. Sehingga diskusi-diskusi seperti ini menjadi bekal buat teman-teman semua yang berpartisipasi. Terima kasih saya sampaikan kepada pemateri, Pak Erlangga dengan juga Bung Niko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Merdeka. Assalamualaikum.